Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Indri Julieta Purtaren, NIM 19020335. Saya dari Prodi Ekonomi Akuntansi, Unit 01, Angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai nilai rasio keuangan bagian profitabilitas. Baiklah, yang pertama itu nilai rasio keuangan. Apa itu nilai rasio keuangan? Nah, di sini dapat kita lihat nilai rasio keuangan itu adalah suatu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan. Nah, dari mana dapat dinilai suatu perusahaan melalui nilai rasio keuangan itu, yaitu dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi atau pada saat tutup buku. Maka di situ dapat dilihat laporan keuangannya sehingga diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan tersebut. Sedangkan untuk profitabilitas itu merupakan suatu kegiatan dalam menganalisis rasio keuangan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau profit atau keuntungan dengan suatu ukuran dalam persentase untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba atau keuntungan. Berarti profitabilitas ini merupakan satu spesifik dari nilai rasio keuangan. Lebih spesifik lagi dia dinilai seperti itu. Sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis profitabilitas. Di dalam profitabilitas ada 5 jenis atau terbagi menjadi 5, yaitu ROA, ROE, Gross Profit Margin, Operating Profit Margin, dan Net Profit Margin. Apa yang dimaksud dengan ROA? ROA adalah kepanjangan dari Return on Asset, artinya hasil pengembalian atas aset. Nah, hasil pengambilan atas aset ini merupakan rasio yang menunjukkan kontribusi aset atau peran aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. Semakin tinggi pengembalian atas aset, berarti semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah pengembalian atas aset, berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Yang kedua ada ROE atau singkat kepanjangan dari Return on Equity atau hasil pengembalian atas ekuitas. Hasil pengembalian atas ekuitas ini adalah rasio yang menunjukkan kontribusi ekuitas dalam menghasilkan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total ekuitas. Nah, semakin tinggi pengembalian atas ekuitas, berarti semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Sebaliknya, semakin rendah pengembalian atas aset, berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Yang ketiga ada margin laba kotor atau gross profit margin. Margin laba kotor merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor terhadap penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil dari pengurangan penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Yang dimaksud dengan penjualan bersih di sini adalah penjualan tunai maupun kredit dikurang dengan retur dan penyesuaian harga serta potongan penjualan. Nah, semakin tinggi margin laba kotor, berarti semakin tinggi pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hasil ini dapat disebabkan karena tingginya harga jual dan atau rendahnya harga pokok penjualan. Sebaliknya, semakin rendah margin laba kotor, berarti semakin rendah pula margin laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Nah, hal ini dapat disebabkan karena rendahnya harga jual atau tingginya harga pokok penjualan. Kita masuk yang keempat, ada operating profit margin atau margin laba operasional. Margin laba operasional merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional dengan penjualan bersih. Laba operasional sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba kotor dengan beban operasional. Beban operasional terdiri atas beban penjualan maupun beban umum dan administrasi. Di perhitungan ini, semakin besar atau semakin tinggi margin laba operasional, berarti semakin tinggi pula operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan karena tingginya laba kotor dan atau rendahnya beban operasional. Sebaliknya, semakin rendah margin laba kotor, berarti semakin rendah pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan karena rendahnya laba kotor atau tingginya beban operasional. Dan yang terakhir ada yang nomor 5 atau yang terakhir net profit margin atau margin laba bersih. Margin laba bersih ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih terhadap penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Laba bersih sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak dengan pajak penghasilan. Yang dimaksud dengan laba sebelum pajak penghasilan adalah laba operasional ditambah pendapatan dan keuntungan lain-lain, lalu dikurangi dengan beban dan kerugian lain-lain. Semakin tinggi margin laba bersih, semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya laba sebelum pajak penghasilan. Sebaliknya, semakin rendah margin laba bersih, berarti semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya laba sebelum pajak penghasilan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam cara perhitungan rasio profitabilitas. Yang pertama adalah cara penghitungan ROE atau Return on Asset atau hasil pengembalian aset. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa pengertian atau cara penghitungannya, namun di sini lebih spesifik saya tampilkan rasio ROA. Ini dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu hasil pengembalian aset laba bersih dibagi dengan total aset. Yang kedua ada cara perhitungan ROE atau Return on Equity, hasil pengembalian atas ekuitas. Nah, ini cara menghitungnya, laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Untuk yang ketiga ada gross profit margin atau margin laba kotor. Cara menghitungnya ialah laba kotor dibagikan dengan penjualan bersih. Yang keempat ada operating profit margin atau margin laba operasional. Cara mencarinya ialah laba operasional dibagi dengan penjualan bersih. Dan yang terakhir ada net profit margin. Net profit margin ini ialah margin laba bersih. Nah, cara mencarinya ialah laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Baiklah, yang pertama kita masuk ke dalam contoh soalnya atau contoh transaksi. Ini yang pertama ada contoh dari ROA. Contoh interpretasi rasio hasil pengembalian aset. Kita mengambil dari contoh PT Galaxy Solaria Tbk. Berikut ada besaran perhitungan pengembalian atas aset. Nah, di sini pada tahun 2014 laba bersihnya sebesar 1.600.000 dan total asetnya 19 juta. Pada tahun 2013 laba bersihnya 1.120.000 dan total asetnya 16 juta. Nah, dapat diperoleh pada tahun 2014. Untuk tahun 2014 hasil pengembalian atas aset ialah laba bersih, yaitu hasil pengembalian aset pada tahun 2014. Di sini difokuskan berarti tadi kan rumusnya laba bersih dibagi dengan total aset. Nah, di tahun 2014 maksud saya, di sini terdapat 1.600.000 untuk laba bersih dan total asetnya 19 juta, maka 1.600.000 dibagi 19 juta hasilnya 8,4% karena dalam persentase. Artinya setiap 1 rupiah total aset turut berkontribusi menciptakan sebesar 0,08 rupiah, 84 rupiah laba bersih. Sedangkan di tahun 2013 itu total asetnya 1.120.000 dibagi dengan 16 juta. Dapatlah hasilnya dalam persentase sebanyak 7%. Artinya setiap
Rp1 total aset turut berkontribusi menciptakan sebesar 0,07 laba bersih. Dapat disimpulkan ada interpretasinya. Kalau diinterpretasikan, hasil pengembalian atas aset tahun 2014 lebih baik jika dibandingkan dengan hasil pengembalian atas aset tahun 2013. Kenapa? Karena kontribusi total aset terhadap laba bersih tahun 2014 lebih besar jika dibandingkan dengan kontribusi total aset terhadap laba bersih di tahun 2013. Dengan demikian, telah terjadi peningkatan kinerja manajemen dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Sebagai perbandingan lainnya, jika rata-rata industri untuk hasil pengembalian atas aset adalah 20%, maka dapat disimpulkan kontribusi total aset terhadap laba bersih di kedua tahun cenderung sangat tidak baik jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya, karena berada di bawah rasio rata-rata industri. Hal ini dapat disebabkan karena yang pertama itu aktivitas penjualan yang belum optimal, yang kedua banyak aset yang tidak produktif, yang ketiga belum dimanfaatkan total aset secara maksimal untuk menciptakan penjualan, dan atau yang keempat terlalu besar beban operasional serta beban lain-lain. Untuk contoh yang kedua ada ROE. Contoh interpretasi rasio hasil pengembalian atas ekuitas. Nah, di sini juga kita masih sama menggunakan transaksi dari PT Galaxy Solaria Tbk. Berikut adalah besarnya perhitungan hasil pengembalian atas ekuitas. Di tahun 2014, laba bersihnya sebesar 1.600.000, sedangkan total ekuitasnya 8 juta. Di tahun 2013, laba bersihnya sebesar 1.120.000 dan total ekuitasnya 4.900.000. Nah, untuk tahun 2014 dapat kita simpulkan bahwa hasil pengembalian atas ekuitas ini, karena ini di tahun 2014, maka kita ambil data dari transaksi 2014, yaitu laba bersihnya 1.600.000 dibagi dengan total ekuitasnya 8 juta, maka dapat dihasilkan dalam bentuk persentase ialah sebanyak 20%. Nah, artinya setiap Rp1 ekuitas turut berkontribusi menciptakan 0,2 laba bersih. Di tahun 2013, hasil pengembalian atas ekuitasnya ialah 1.120.000 dibagi 4.900.000 dapat dihasilkan sebesar 22,9%. Artinya setiap Rp1 ekuitas turut berkontribusi menciptakan 0,229 rupiah laba bersih. Nah, dari sini dapat kita interpretasikan atau dapat kita lihat hasil pengembalian atas ekuitas tahun 2013 lebih baik jika dibandingkan dengan hasil pengembalian atas ekuitas tahun 2014 karena kontribusi total ekuitas terhadap laba bersih di tahun 2013 lebih besar jika dibandingkan kontribusi total ekuitas terhadap laba bersih di tahun 2014. Dengan demikian, telah terjadi penurunan kinerja manajemen dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Sebagai perbandingan lainnya, jika rata-rata industri untuk hasil pengembalian atas ekuitas adalah 30%, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi ekuitas terhadap laba bersih di kedua tahun itu cenderung sangat tidak baik jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya, karena besarnya rasional masih berada jauh di bawah rata-rata industri. Hal ini dapat disebabkan karena yang pertama ada aktivitas penjualan yang belum optimal, yang kedua belum maksimalnya penggunaan modal untuk menciptakan penjualan, yang ketiga terlalu besar beban operasional serta beban lain-lain. Masuk yang contoh yang ketiga ada interpretasi rasio margin laba kotor. Nah, contohnya masih sama ya dari PT Galaxy Solaria Tbk. Berikut adalah besarnya perhitungan rasio margin laba kotor. Di tahun 2014, pendapatan penjualannya sebesar 19.800.000, sedangkan HPP atau harga pokok penjualannya itu sebesar 14.700.000, dan laba kotornya sebesar 5.100.000 itu di tahun 2014. Sedangkan di tahun 2013, pendapatan penjualannya ada 17 juta, harga pokok penjualannya ada 12.500.000, dan laba kotornya 4.500.000. Untuk tahun 2014 diperoleh data atau hasil margin laba kotornya sebesar 5.100.000 dibagi dengan 19.800.000.
Mengapa? Dapat dari mana diperoleh hal ini? Margin laba kotor itu rumusnya laba kotor dibagi dengan pendapatan penjualan, atau laba kotor dibagi dengan penjualan bersih. Maka di tahun 2014 dapat dihasilkan sebesar 25,8%. Artinya besarnya laba kotor adalah 25,8% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain, besarnya harga pokok penjualan adalah 74,2% dari total penjualan bersih. Setiap Rp1 penjualan bersih memuat 0,742 harga pokok penjualan dan turut berkontribusi menciptakan sebesar 0,258 rupiah laba kotor. Nah, untuk tahun 2013 laba kotornya itu 4.500.000 dibagi dengan pendapatan penjualan bersih itu 17 juta yang hasilnya 26,5%. Artinya besarnya laba kotor adalah 26,5% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain, besarnya harga pokok penjualan adalah 73,5 dari total penjualan bersih. Setiap Rp1 penjualan bersih memuat 0,735 harga pokok penjualan dan turut berkontribusi menciptakan 0,265 rupiah laba kotor. Nah, dari sini kita dapat interpretasikan berarti margin laba kotor di tahun 2013 lebih baik jika dibandingkan dengan margin laba kotor di tahun 2014. Karena apa? Karena kontribusi penjualan bersih terhadap laba kotor di tahun 2013 adalah lebih besar jika dibandingkan dengan kontribusi penjualan bersih terhadap laba kotor di tahun 2014. Dengan demikian telah terjadi penurunan kinerja manajemen dalam menghasilkan laba perusahaan. Sebagai pembanding lainnya, jika rata-rata industri untuk margin laba kotor adalah 28%, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi penjualan bersih terhadap laba kotor di kedua tahun cenderung kurang baik jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya, karena besaran rasionya masih di bawah rata-rata industri. Dalam hal ini, penting untuk perusahaan meningkatkan harga jual. Tentu saja dengan memperhatikan batas atas harga jual pesaing misalnya, dan atau mengurangi harga pokok penjualan, misalnya dengan mencari pemasok baru dengan harga yang sedikit lebih rendah, namun dengan kualitas barang yang sama atau sejenis. Sekarang kita masuk ke contoh interpretasi atau contoh rasio yang keempat, yaitu rasio margin laba operasional. Nah, di sini kita masih menggunakan contoh dari perusahaan yang sama, PT Galaxy Solaria Tbk. Berikut adalah besarannya perhitungan rasio margin laba operasional. Pada tahun 2014 ada pendapatan penjualan sebesar 19.800.000, harga pokok penjualannya sebesar 14.700.000, laba kotornya 5.100.000, beban operasional 2.390.000, dan laba operasional sebesar 2.710.000. Dan pada tahun 2013 pendapatan penjualannya sebesar 17 juta, harga pokok penjualannya 12.500.000, laba kotornya ada 4.500.000, beban operasional 2.130.000, dan laba operasionalnya sebesar 2.370.000. Nah, dari data tersebut dapat diperoleh transaksi pada tahun 2014 untuk margin laba operasionalnya ialah 2.710.000 itu laba operasional dibagi dengan pendapatan bersih atau sebesar 19.800.000. Dapatlah hasilnya 13,7%. Artinya besarnya laba operasional adalah 13,7% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain, setiap Rp1 penjualan bersih turut berkontribusi menciptakan sebesar 0,137 rupiah laba operasional. Untuk tahun 2013, margin laba operasionalnya ialah 2.370.000 dibagi dengan 17 juta. Hasilnya 13,94%. Nah, artinya besarnya laba operasional adalah 13.95% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain, untuk setiap Rp1 penjualan turut berkontribusi menciptakan sebesar 0,139 rupiah laba operasional.
Nah, dari sini dapat kita interpretasikan bahwa margin laba operasional di tahun 2013 lebih sedikit atau sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan margin laba tahun 2014. Karena kontribusi penjualan bersih terhadap laba operasional di tahun 2013 ada sedikit lebih besar atau lebih meningkat jika dibandingkan dengan kontribusi penjualan bersih terhadap laba operasional pada tahun 2014. Dengan demikian, telah terjadi penurunan kinerja manajemen dalam hal menghasilkan laba bagi perusahaan. Sebagai perbandingan lainnya, jika rata-rata industri untuk margin laba operasional adalah 23%, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi penjualan bersih terhadap laba bersih di kedua tahun ini cenderung sangat tidak baik jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya, karena besarnya rasionya masih berada di bawah rata-rata industri. Dalam hal ini, penting bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi atas beban operasional yang terlalu besar. Kita masuk ke contoh yang nomor 5, yaitu rasio margin laba bersih dengan menggunakan PT yang masih sama, yaitu PT Galaxy Solar YTBK. Di tahun 2014, pendapatan penjualan ia memperoleh sebesar 19.800.000, sedangkan harga pokok penjualannya 14.700.000, laba kotornya 5.100.000, beban operasionalnya 2.390.000, laba operasionalnya 2.710.000, pendapatan dan keuntungan lain-lain sebesar 250.000. Itu di tahun 2014. Sedangkan di tahun 2013 pendapatan penjualnya sebesar 17 juta, harga pokok penjualannya sebesar 12.500.000, laba kotornya sebesar 4.500.000, beban operasionalnya sebesar 2.130.000, laba operasionalnya 2.370.000, sedangkan pendapatan dan keuntungan lain-lain sebesar 330.000. Dan untuk beban dan kerugian lain-lain di tahun 2014 itu sebesar 960.000. Dan laba sebelum pajak penghasilan di tahun 2014 sebesar 2 juta, pajak penghasilannya itu 400.000 di tahun 2014, laba bersihnya di tahun 2014 1.600.000. Beban dan kerugian lain-lain di tahun 2013 sebesar 1.300.000, laba sebelum pajak penghasilan 1.400.000, pajak penghasilan 280.000, dan laba bersihnya di tahun 2013 1.120.000. Nah, dari sini dapat kita simpulkan atau dapat kita tentukan margin laba bersihnya di tahun 2014 yaitu 1.600.000 itu laba bersihnya dibagi dengan penjualan bersih sebesar 19.800.000. Nah, dapat persentasenya yaitu 8,1%. Artinya, besarnya laba bersih adalah 8,1% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain, setiap 1 rupiah penjualan bersih turut berkontribusi menciptakan sebesar 0,081 rupiah laba bersih. Itu di tahun 2014. Untuk tahun 2013, margin laba bersihnya yaitu laba bersih di tahun 2013 sebesar 1.120.000 dibagi dengan total penjualan atau penjualan bersih di tahun 2013 17 juta, dan dapat kita presentasikan hasilnya ialah 6,6%. Artinya besar laba bersih adalah 6,6% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain, setiap 1 rupiah penjualan bersih turut berkontribusi menciptakan sebesar 0,666 laba bersih. Nah, dari sini dapat kita interpretasikan bahwa margin laba bersih di tahun 2014 lebih baik jika dibandingkan dengan margin laba bersih di tahun 2013. Mengapa? Karena kontribusi penjualan bersih terhadap laba bersih di tahun 2014 lebih besar jika dibandingkan dengan kontribusi penjualan bersih terhadap laba bersih di tahun 2013. Dengan demikian, telah terjadi peningkatan kinerja manajemen dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Sebagai perbandingan lainnya, jika rata-rata industri untuk margin laba bersih adalah 20%, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi penjualan bersih terhadap laba bersih di kedua tahun cenderung sangat tidak baik jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya, karena besarnya
atau besaran rasionya masih berada jauh dibanding rata-rata industri, masih jauh di bawah rata-rata industri. Dalam hal ini, penting bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi atas beban operasional serta beban lain-lain yang terlalu besar. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari nilai rasio keuangan bagian profitabilitas. Bila ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.